Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mustaniro selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam, serta teman-teman kelas 1 PSC yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Dina Dwi Panjirstu Utama sebagai moderator ingin memandu jalannya presentasi dari kelompok 11 yang bertema Pemikiran Kalam Kontemporer Harun Nasution dan HM Rasidi. Ya, langsung saja presentasi dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu tentang biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pemarang Siantar, Sumatera Utara. Putra dari Abu Jabbar Ahmad, seorang pedagang asal Madailing dan Had pada masa pemerintah Belanda di Kabupaten Simalungun. Pemantar Siantar, Harun berasal dari keturunan yang taat beragama, keturunan orang terpandang, dan mempunyai serta yang lumayan. Kondisi keluarganya yang seperti itu membuat Harun bisa lancar melanjutkan cita-citanya mendalami ilmu pengetahuan. Ayahnya seorang ulama yang menguasai kitab-kitab Jawi dan suka membaca kitab kuning berbahasa Melayu. Ibunya seorang boru Madailing Tapanuli. Maimunah, keturunan seorang ulama, pernah bermukim di Mekah dan kegiatan di Masjidil Haram. Harun memulai pendidikannya di sekolah Belanda, Hollands Islandet School, ketika berumur 7 tahun. Selama 7 tahun, ia belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan umum di HIS itu. Ia berada dalam lingkungan disiplin yang ketat. Di lingkungan keluarganya, Harun memulai pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dan mengaji, sholat, dan ibadah lainnya. Setelah tamat HIS, Harun merencanakan sekolah ke Mulyo. Akan tetapi orang tuanya tidak merestui karena menganggap pengetahuan umum Harun sudah cukup dengan sekolah di HIS. Akhirnya Harun melanjutkan pendidikan ke sekolah agama yang bersemangat modern, yaitu Modern Islamic Sequence School, semacam Mulyo di Bukit tahun 1934. Setelah sekolah di MEK, sikap keberagamaan Harun mulai tampak berbeda dengan sikap keberagamaan yang selama ini dijalankan oleh orang tuanya, termasuk lingkungan kampung. Atas desakan orang tuanya, ia meninggalkan MEK dan pergi belajar ke Saudi Arabia, di negeri gurun pasir itu. Harun tidak lama dan memohon pada orang tuanya agar mengizinkannya pindah studi ke Mesir. Di Mesir, dia memulai mendalami Islam pada Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar. Namun beliau tidak puas dan pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Di universitas itu, Harun bukan mendalami hukum-hukum Islam, melainkan mendalami ilmu pendidikan dan ilmu sosial. Setelah tamat dari Universitas Kairo dengan ijazah BA, Harun bekerja di perusahaan swasta dan kemudian di Konsulat Indonesia Kairo. Dari konsulat itulah putra bapak yang mempersunting gadis Mesir bernama Syaidah ini memulai karir diplomatiknya. Dari Mesir, Harun ditarik ke Jakarta bekerja sebagai pegawai Departemen Dalam Negeri dan kemudian menjabat sebagai sekretaris pada Kedaulatan Besar Indonesia di Brussels. Karya-karya Harun Nasution hampir semuanya bernuansakan pembaruan sebagaimana yang diharapkan, seperti teologi Islam. Yang pertama, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan pada tahun 1972. Yang kedua, falsafat agama pada tahun 1973. Yang ketiga, falsafat dan mistisme dalam Islam pada tahun 1973. Islam ditinjau dari berbagai aspek 1-2 pada tahun 1974. Yang keempat, pembaharuan dalam Islam, sejarah, pemikiran, dan gerakan pada tahun 1975. Yang kelima, akal dan wahyu dalam Islam pada tahun 1982. Yang keenam, Muhammad Abdul dan teologi rasional
Mu'tazilah pada tahun 1987. Yang ketujuh, Islam rasional, gagasan dan pemikiran pada tahun 1995. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran kalam pada Harun Nasution. Pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh pembaruan yang terjadi di Mesir, tetapi objek persoalannya tidak sama. Pembaruan yang terjadi di Indonesia lebih ditekankan pada furu seperti ru'yah, kafiyah, patung, gambar, musik, dan kenduri. Masalah kecil seperti ini di masa lalu menimbulkan permusuhan, bahkan pengkafiran antara kaum pembaru atau kaum muda dengan kaum tradisional atau kaum tua. Islam datang ke Indonesia melalui jalur dunia sufi dan bahkan yang sangat mendominasi wacana intelektual di dunia muslim. Perdebatan teologi yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia berkaitan dengan pengalaman mistik dan hubungan antara esensi Tuhan dan jiwa sufi, serta persoalan yang berhubungan dengan peran syariat dan praktek muslim. Sejak dari awal kalangan muslim Indonesia sangat menerima kalam Asy'ariyah tanpa memiliki sikap keberanian untuk mempersoalkannya. Sementara pada sisi lain, aliran Mu'tazilah terutama secara serius sebelum kembalinya Harun Nasution dari Universitas Northfield pertengahan abad ke-20, karena pada masa sebelumnya rasionalisme diasosiasikan terutama dengan pendidikan barat. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi dan manfaat pemikiran kalam Harun Nasution. Sumbangan terpenting dari Harun Nasution terletak pada upayanya memberikan landasan bagi bangunan tradisi intelektual di lingkungan IAIN. Berkaitan dengan persoalan teologi, Nasution telah melakukan suatu terobosan penting dengan memberikan pendekatan baru dalam kajian teologi rasional dan dialektik. Dia mulai dengan menelaah ulang secara komprehensif aliran-aliran teologi Islam klasik, khususnya aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Meskipun banyak orang kurang setuju dengan langkah-langkah pembaruan Nasution, khususnya terhadap kecenderungannya kepada paham Mu'tazilah, namun dia telah berhasil memelopori perkembangan intelektual di kalangan umat Islam Indonesia. Bekas dan kiprah Nasution secara nyata dapat terlihat, misalnya dalam usaha beliau meningkatkan kualitas IAIN dan pascasarjana IAIN di Indonesia. Nasution dengan sangat intensif mengembangkan studi Islam sebagai center of excellence bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Gagasan Nasution berorientasi pada peningkatan kualitas dan pencerahan kajian Islam di Indonesia. Perubahan dan pembaruan sistem pendidikan STAIN dilakukan Nasution dalam berbagai aspek, yakni mengubah sistem kuliah dengan menggunakan sistem diskusi, membiasakan budaya menulis ilmiah dalam bentuk non-paper, makalah, serta memperkenalkan studi Islam secara komprehensif dengan membuka mata kuliah teologi, tasawuf, dan bidang kajian keislaman yang lain. Perkenalkan, nama saya Labibatul Aldila Makarimah. Saya akan menyampaikan materi terkait biografi H.M. Rashidi dan karyanya. Yang pertama, biografi H.M. Rashidi. Haji Muhammad Rashidi lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1915. Beliau seorang tokoh intelektual muslim, filsuf, ulama, guru besar, dan Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Anak kedua dari Atmo Sudikdo, pengusaha batik. Semasa kecilnya bernama Saridi. Ia masuk sekolah Ongkoloro, sekolah kelas 2, satu-satunya sekolah dasar yang berada di daerahnya. Kemudian ke HIS Muhammadiyah di Kota Gede. Dan selanjutnya memasuki Quake School Muhammadiyah, yaitu sekolah guru. Saridi melanjutkan studinya ke sekolah Al-Irsyad di Lawang, Jawa Timur yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati. Kecerdasannya dalam bidang filsafat sudah terlihat. Ketika itu ia berusia 15 tahun, dapat menghafalkan buku logika karangan Aristoteles. Syekh Ahmad Surkati menyaingnya dan mengganti namanya dari Saridi menjadi Rashidi. Setelah 2 tahun belajar di Lawang, ia memperoleh diploma H.M. Rashidi, yaitu yang pertama filsafat agama tahun 1965.
Perlu disampaikan bahwa buku ini sebagian besar adalah terjemahan dari buku Philosophy of Religion karya David Trueblood. Namun dalam versi H.M. Rashidi, buku tersebut sudah mengalami banyak perubahan. H.M. Rashidi sudah melakukan islamisasi dan ayatisasi terhadap kandungan buku tersebut. Karya yang kedua adalah Islam dan Kebatinan tahun 1967. Dalam buku tersebut, H.M. Rashidi melakukan perbandingan antara ajaran kebatinan Jawa dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan kajian terhadap serat Dharma Gandul, Kalpaloca, dan Hidayat Jati yang diidentifikasi sebagai karya puncak ajaran kebatinan di Jawa. Karya yang ketiga yaitu Islam dan Indonesia di Zaman Modern tahun 1968. Buku ini berasal dari naskah pidato ketika H.M. Rashidi menerima pengukuhan sebagai guru besar untuk hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 20 April tahun 1968. Karya yang keempat yaitu Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam tahun 1968. Dalam buku tersebut digambarkan bagaimana hubungan Islam dan Kristen di Indonesia sejak zaman kolonial hingga Indonesia merdeka. Kemudian H.M. Rashidi membandingkan ajaran Islam dan Kristen. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kemajuan yang terjadi bukan semata-mata karena agama, melainkan tergantung kondisi-kondisi lain seperti faktor sosial dan politik. Karya yang kelima yaitu Keutamaan Hukum Islam tahun 1971. Dalam buku tersebut, H.M. Rashidi menggambarkan bahwa manusia butuh hukum untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat, baik itu hukum Islam maupun hukum pada umumnya. Karya yang keenam yaitu Koreksi Terhadap Dr. Nurholis Majid tentang Sekularisme tahun 1972. Buku ini menanggapi gagasan pembaruan Nurholis Majid yang berpendapat bahwa umat Islam di Indonesia bisa maju dan berkembang secara sekularisasi, desakralisasi, dan penggunaan rasio secara maksimal. Namun H.M. Rashidi merasa sangat keberatan terhadap gagasan pembaharuan yang diusung oleh Nurholis Majid, sehingga H.M. Rashidi merasa tergelitik dan terpanggil untuk memberikan koreksi dan mengkritiknya. Karya yang ketujuh yaitu 4 Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi tahun 1974. Buku ini ditulis sebagai bahan dalam kuliah-kuliah agama Islam yang disampaikan di Universitas Indonesia. Karya yang ke-8 yaitu Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya tahun 1977. Buku ini adalah buku yang menjadi titik pangkal polemik yang terjadi antara Harun Nasution dan H.M. Rashidi. Karyanya ke-9 yaitu Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional tahun 1980. Karya yang ke-10 yaitu Apakah Itu Syiah tahun 1984. Pemikiran kalam Haji Muhammad Rashidi. A. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Menurutnya, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal dan Trinitas. B. Tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Rashidi kemudian menegaskan pada saat ini, di Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. C. Hakikat iman. Kritikan Rashidi terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurholis Majid menanggapi pernyataan tersebut. Rashidi menyatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konvensional atau hubungan manusia dengan manusia.
yakni hidup dalam bermasyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai, mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi, yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan ibadah dan kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhatul Ma'rifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan manfaat pemikiran kalam H.M. Rashidi. Rashidi mengabdikan dirinya pada bidang akademis di Indonesia sekembalinya dari Amerika. Pemikiran-pemikiran beliau juga tersampaikan kepada intelektual muda Islam yang ada di berbagai perguruan tinggi. Pada mulanya beliau menjadi dosen hukum Islam di Universitas Indonesia, dan pada tahun 1968 beliau dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam dengan pidato pengukuhannya yang berjudul Islam di Indonesia di Zaman Modern. Beliau juga menjadi guru besar filsafat barat di Fakultas Pascasarjana Yayan Syarif Hidayatullah di Jakarta. Sejak tahun 1965, atas permintaan Raja Faisal dari Arab Saudi, beliau aktif dalam Rabitah Al-A'lam Al-Islami. Beliau ditunjuk untuk mengeplai kantor Rabitah di Indonesia, sekaligus menjadi anggota Majelis Taksisi atau Dewan Konstitusi yang beranggotakan 80 orang di berbagai negara. Rashidi juga merupakan intelektual Indonesia yang paling banyak memperoleh tidak hanya perkenalan saja, tetapi juga ramuan-ramuan intelektual dari gudang orientalisme. Beliaulah yang paling berpengaruh dalam usaha mengirimkan para lulusan IAIN atau sarjana lainnya ke Montreal dan Kanada. Banyak di antara sarjana Muslim Indonesia yang telah mendapatkan pelatihan intelektual di berbagai universitas barat. Mereka sebagai cendekiawan yang dapat merefleksikan perkembangan intelektual pada kalangan umat Islam dewasa ini. Antara lain seperti M. Amir Rais, Kunto Wijoyo, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Jalaluddin Rahmat. Meskipun mereka mendapatkan pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, mereka juga sama-sama sangat memperdulikan persoalan-persoalan keislaman dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan doktrin sebagaimana tercermin dalam karya-karya mereka. Terhadap ide sekulerisme di Indonesia yang dilantarkan oleh Nurkolis Masjid yang notabene berpendidikan barat, Rashidi menanggapinya bahwa tidak ada destinasi asosiatif antara sionalisme dan Islam di kalangan kaum muslimin. Rashidi juga tidak mewarisi tradisi barat dalam liberalisme intelektual keagamaan. Beliau mengakui pentingnya pluralitas keagamaan dalam dunia modern. Karena itu, Rashidi sangat mendukung gagasan toleransi beragama. Dan sebagai seorang muslim, beliau tentu saja meyakini bahwa Islam merupakan agama yang paling benar yang akan membawa pemeluknya kepada kemajuan dalam dunia modern selama mereka memahami dan menjalankan Islam dengan benar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.